Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka penuh dengan impian, harapan, dan potensi yang belum tergali. Tapi, di tengah kebahagiaan mereka, ada banyak anak-anak yang menghadapi kekerasan. Kekerasan anak Indonesia capai 15.267 kasus di 2024. Tahun 2024 belum selesai, namun angka kekerasan pada anak di Indonesia sudah mencapai 15.000. Itu tandanya perlu ditingkatkan lagi pengawasan dan juga perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak? Kekerasan bukan hanya berupa pukulan dan juga bentakan, namun kekerasan juga dapat berupa perilaku yang dapat merusak rasa aman, harga diri, dan juga kesehatan mental anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan, pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi kekerasan pada anak. Berikut ini merupakan rate anak korban kekerasan di Indonesia per 10.000 anak, dan jumlah korban terbanyak ada pada wilayah Jawa Barat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak-anak diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatakan bahwasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, catat, dan ingat membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Banyak orang tua dan juga orang-orang dewasa lainnya merasa frustasi dan tidak tahu bagaimana cara mengelola stres dalam pengasuhan. Namun perlu diingat, kekerasan bukanlah solusi, karena anak tidak boleh mendapatkan perilaku yang tidak baik atas kemarahan dari keputusasaan yang dialami. Terdapat beberapa dampak dari kekerasan pada anak. Gangguan emosi pada anak. Anak menjadi lebih sering sedih atau marah, sulit tidur, bermimpi buruk, memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri atau bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Efek kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan otak, hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, mulai dari penurunan prestasi akademik hingga gangguan kesehatan mental pada saat dewasa. Gangguan mental saat dewasa. Seseorang yang menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak akan beresiko mengalami gangguan mental pada saat beranjak dewasa, seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan kualitas hidup yang rendah. Gangguan kesehatan. Efek kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami asma, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas, hingga kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Berperilaku negatif. Anak yang mendapatkan kekerasan lebih mungkin melakukan tindakan negatif, seperti tingkat agresi yang tinggi, melakukan perundungan, penyiksaan terhadap orang lain. Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka beresiko melakukan hal yang sama pada anaknya. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma. Jangan biarkan kekerasan merusak masa depan mereka. Kita semua memiliki peran penting. Keluarga, masyarakat, pemerintah, sekolah harus dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang baik dan juga aman bagi anak-anak. Lingkungan yang baik dan juga aman bagi anak-anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka sehingga mereka dapat berkembang secara maksimal dan dapat menimbulkan emosional, sosial, dan juga akademik yang baik pada diri setiap anak-anak. Kita bisa menghentikan ini semua. Kita bisa membantu mereka. Edukasi orang tua dan pengasuh sangat penting untuk menghindari kekerasan pada anak-anak. Dengan pelatihan yang tepat, orang tua dapat belajar bagaimana mengelola emosi mereka, berbicara dengan anak-anak dengan penuh kasih sayang, dan mengatasi masalah tanpa kekerasan. Setiap anak berhak bahagia, setiap anak berhak merasa aman, dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.
Mari kita wujudkan dunia tanpa kekerasan untuk anak-anak kita, untuk menciptakan generasi yang lebih baik.